Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Konsumen Indonesia semakin kurang percaya diri dalam memandang perekonomian saat ini dan beberapa bulan ke depan. Ini terlihat dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK. IKK pada Oktober 2020 sebesar 79 atau lebih rendah dari September di 83,4. Penurunan tersebut terjadi pada kedua indeks pembentuknya, yaitu indeks ekspektasi konsumen turun 6 poin menjadi 106,6 dan indeks kondisi ekonomi saat ini turun 2,6% menjadi 51,5. Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini melemah seiring keyakinan konsumen terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja yang menurun. Hal tersebut ditengarai sebagai dampak dari belum pulihnya aktivitas ekonomi dan penghasilan masyarakat akibat pandemi COVID-19. Meski Indonesia sedang terjerumus resesi, pemerintah berniat terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana membangun infrastruktur senilai Rp2.058 triliun hingga tahun 2024. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 30% yang mampu dibiayai oleh APBN. Maka ada funding gap untuk mencapai target pembangunan infrastruktur hingga 2024 sebanyak Rp1.453 triliun. Menurut Kementerian PUPR, selisih pendanaan itu bisa diisi BUMN maupun swasta yang akan digait melalui skema KPBU. Kementerian PUPR merinci proyek yang akan dibangun hingga 2024 diantaranya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Pemerintah berburu investasi untuk mendorong perekonomian di tanah air. Indonesia bersaing dengan negara berkembang lainnya untuk menarik perusahaan yang akan realokasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal mengklaim sudah ada 154 perusahaan asing yang berencana pindah ke Indonesia. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot menyebut sudah berkomunikasi intensif kepada perusahaan asing yang akan realokasi ke Indonesia. Perusahaan asing yang akan pindah ke tanah air berasal dari China, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Taiwan, Jepang, hingga Amerika Serikat. Indonesia memang sedang bersolek agar bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya. Sebab peta persaingan investasi dengan negara lain kian ketat. Tentu dengan realokasi perusahaan asing ke Indonesia bisa mendorong penanaman modal asing yang pada 9 bulan tahun ini baru naik 1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga berbagai bahan pangan di tanah air mulai kompak merangkak naik, mulai dari bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai hingga gula pasir. Namun kenaikan harga cabai menjadi yang signifikan. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga cabai rawit hijau dipatok rata-rata Rp40.000 per kilogram. Harga itu tercatat meroket 19% dalam satu pekan. Kenaikan harga cabai rawit hijau tertinggi ada di Ternate menjadi Rp125.000 per kilogram. Di Jayapura, harga cabai rawit merah dipatok Rp105.000 per kilogram. Melihat sebaran wilayahnya, harga cabai naik karena distribusi pangan untuk komoditas tersebut tidak merata. Joe Biden berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat setelah memenangi Pilpres AS 2020. Biden berhasil mengalahkan Presiden petahana Donald Trump. Di balik kemenangan Biden, terdapat sederet miliarder yang menjadi orang di belakang layar Biden. Melansir Forbes, sejak Juli lalu ternyata ada lebih dari 70 miliarder yang memberikan dukungan dana kepada komite kampanye yang mendukung Joe Biden. Bahkan, dari 5 orang miliarder paling besar yang menjadi pendukung Biden memiliki kekayaan gabungan 160,4 miliar dolar AS atau sekitar 2.216 triliun rupiah. Nama-nama miliarder seperti Steve dan Connie Ballmer, lalu Jacqueline Mars, Jim dan Marilyn Simmons, dan orang-orang tajir yang berkontribusi untuk Biden.